Menjadi orang tua itu tidak cukup Bapak Ibu sekalian untuk menemani tumbuh kembang anak kita. Tapi selain menjadi orang tua, kita sebagai orang tua harus jadi guru bagi mereka, harus menjadi teman bagi mereka, bahkan kita harus menjadi sahabat bagi mereka, di mana mereka bebas untuk melepaskan beban yang ada di dalam dirinya kepada temannya, kepada sahabatnya. Kenapa anak kita kadang-kadang lebih loyal kepada temannya daripada kepada ayah dan ibunya? Bisa Bapak Ibu menjawab? Karena mereka merasakan lebih nyaman saat dengan temannya daripada nyaman saat dengan orang tuanya. Anak kita itu butuh katarsis Bapak Ibu sekalian, dan itu mereka dapatkan dari temannya. Maka jika Bapak Ibu berhasil menjadi teman bagi anaknya, anak Bapak Ibu akan katarsis. Iya. Ciri anak ibu katarsis begini. Kalau pulang sekolah, dia tiba-tiba banyak bicara. Misalkan kita menjemputnya, dari dia bertemu dengan kita, duduk di belakang atau duduk di samping kita, kemudian dia bicara banyak tentang kejadian yang ada di sekolah, berarti kita berhasil menjadi teman anak kita. Tapi kalau anak kita sehabis dijemput diam di kendaraan, turun ke rumah ganti baju kemudian segera lari keluar, itu menandakan bahwa dia ingin segera cerita dengan apa yang terjadi di sekolahnya kepada temannya. Berarti kita tidak menjadi teman bagi anak-anak kita. Itu problematika umum. Kenapa anak remaja baru kenalan sekali dua kali di Facebook mau diajak jalan? Karena dia tidak mendapatkan kenyamanan saat dia ada di rumahnya. Maka ada sebuah kaidah untuk bapak-bapak begitu ya. Para bapak-bapak, para ayah, dekatlah dengan anak perempuannya hingga anak perempuannya tidak membutuhkan laki-laki lain kecuali ayahnya. Iya, dia ingin curhat ada ayahnya. Dia ingin ngerjain tugas ada ayahnya. Dia ingin dijemput ada ayahnya. Sehingga ia tidak membutuhkan apapun dari laki-laki lain. Ini disarankan. Kebanyakan anak perempuan lari dengan laki-laki lain, tanda kutip pacarnya, kenalannya, disebabkan karena ia tidak dekat dengan ayahnya. Remaja sering dipusingkan dengan teman-temannya sendiri. Di satu pihak mereka sangat butuh teman untuk menjadi teman curhat, teman ketawa, teman rame bareng, main, gaul dan lain sebagainya. Mungkin kalau dalam bahasa gaul ada anak yang berkata, "Ah, ibu mah enggak asik. Ah, ayah mah enggak asik." Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Dan ini yang menjadi alasan kenapa begitu ya, diusahakan jarak usia kita dengan anak kita tidak terlalu jauh, dan jarak antara kakak dengan adiknya itu tidak terlalu jauh, agar di keluarga itu bisa menjadi teman hidup gitu, teman hidup. Yang kedua, problematika cinta ya. Lihat Bapak Ibu sekalian, kebaca nggak foto ini? Cinta ditolak, murid SD mau bunuh diri naik tower. Iya, mengerikan begitu ya. Cinta ditolak. Ada juga yang cinta ditolak, ya seseorang, itu ada yang dukun bertindak, ada yang dia membunuh ya pacar gadis yang diinginkannya. Ngeri sekali. Lihat Bapak Ibu sekalian, secara psikologis ketertarikan seorang anak gadis begitu atau seorang pria remaja terhadap lawan jenisnya itu adalah salah satu hal yang terjadi alamiah untuk membantu proses pematangan hormon seksualnya. Ya. Kenapa ada laki-laki suka kepada perempuan, kenapa perempuan suka kepada laki-laki? Nah, rasa suka itulah yang akan membuat hormon seksualnya cepat matang. Artinya perempuan akan cepat lebih siap menjadi seorang ibu, begitu ya. Kemudian laki-laki akan siap menjadi seorang ayah. Jadi tertarik kepada lawan jenis itu ada sesuatu yang dibutuhkan. Tapi yang sering salah adalah pengaplikasiannya. Tadi disebutkan di tayangan banyak orang tua yang mewajari, wajar atau Pak, pami remaja gaduh kabogoh mah bisi bogoh ka domba. Coba bayangin, aya orang tua nu bilang gitu, jauh teuing nyontokeun teh nya. Jadi dia merasa bangga ketika anak gadisnya mempunyai pacar manusia. Bisi bogoh ka domba, coba bayangkan. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Rasa suka itu penting, tapi tidak harus dilampiaskan dalam bentuk yang salah.
Tidak harus dilampiaskan dalam bentuk yang menjalin hubungan sebelum pernikahan. Kata Ibnu Qayyim, jika seseorang mengikuti hawa nafsunya, terutama terhadap lawan jenisnya, maka akan sampai satu keadaan kepadanya di mana ia tidak akan sanggup menahannya, kemudian terjadilah sesuatu yang membuat ia menyesal seumur hidupnya. Iya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu boleh searching ya, problematika apa saja yang terjadi di dunia, ya orang-orang yang sedang jatuh cinta begitu. Iya. Ngeri, begitu ngeri Bapak Ibu sekalian. Problematika yang berikutnya adalah problematika akademik. Ya. Ini tidak usah dijelaskan panjang lebar sekarang Bapak Ibu ya, karena dengan mata kepala sendiri saat ini Bapak Ibu melihat betapa sulitnya anak kita belajar di rumah. Prestasi, kematangan sikap, hubungan baik dengan pendidik, teman dan segenap sivitas akademik begitu ya. Ini menjadi beban yang punten Bapak Ibu sekalian jarang kita perhatikan sebagai orang tua. Kadang-kadang kita merasa mama teh geus nyakolakeun sing bener sakola teh, tapi kita tidak merasakan bagi anak kita sekolah itu bukan sesuatu yang menyenangkan tapi sesuatu beban. Punten, Ibu masih ingat dulu waktu SMP atau SMA di mana tiba-tiba ibu jadi meriang karena besoknya ujian fisika misalkan. Jadi hareeng, jadi nggak mau sekolah, jadi nggak mau ketemu guru begitu ya, dan lain sebagainya. Tekanan-tekanan akademik yang ada pada anak kita kadang-kadang membuat anak kita menjadi pribadi yang nakal, berontak gitu. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak, pilih anak pintar atau pilih anak bahagia? Ya, kalau pilih anak bahagia, perhatikan Bu, jangan sampai sekolahnya menjadi beban bagi anak kita. Yang keempat, problem bagi remaja itu biasanya problem dengan orang tua dan anggota keluarga yang lainnya. Kadang remaja sering dibanding-bandingkan dengan anak yang lain atau dengan saudaranya sendiri. Kadang orang tua overprotective di mana anak usia remaja. Kenapa? Karena orang tua makin khawatir kepada anaknya yang mulai gede, mulai tumbuh dewasa. Komunikasi yang tidak sehat, begitu ya. Waktu yang sedikit untuk menemani tumbuh kembangnya, ini menjadi problem tersendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, problem yang dihadapi oleh remaja itu adalah problem terhadap dirinya sendiri. Di antaranya adalah sikap mental yang tidak sehat, labil. Ditakut-takuti masih takut begitu ya. Diiming-imingi masih ingin. Ya. Tidak jelas. Idola juga ganti-ganti, cita-cita juga biasanya ganti-ganti. Kemudian yang berikutnya, pelampiasan rasa kecewa. Ya. Kadang remaja mah Bapak Ibu sekalian sok ngahajakeun. Nah, wih telat kagok, jam 6 diamekan, jam 8 diamekan. Anak remaja mah gitu, kagok. Sok we teungeul abi teh, sok we teungeul. Tunggu. Anak remaja bisa gitu. Dia tidak mempertimbangkan betapa sebetulnya orang tuanya sayang kepadanya. Pelampiasan rasa kecewa. Yang berikutnya, kegagalan menyerap norma dan pendidikan agama. Punten Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu dulu paling sering belang bentong sholat usia berapa? Usia remaja. Ya. Aya nu tara sama sekali remaja teh. Aya nu magrib hungkul gitu. Aya anu magrib sareng asar hungkul, aya gitu. Kegagalan menyerap norma pendidikan agama. Kenapa? Sekali lagi kesalahan terbesarnya ketika anak usia remaja biasanya orang tua tidak terlalu memperhatikannya. Kenapa? Karena ia sibuk dengan anak yang besar dan sibuk dengan anak yang kecil. Saat anak yang di tengah usia remaja, maka anak pertamanya sedang kuliah, biasanya begitu. Dan anak yang kecilnya baru SD atau TK. Maka biasanya anak gagal menyerap norma pendidikan agama. Kemudian yang berikutnya, problematika diri sendiri itu karena salah memilih teman dan komunitas. Al-musahabatu tasriku tabi'ah. Bahwa persahabatan itu mencuri tabiat.
Saya pernah jalan-jalan begitu ya bersama istri, kemudian melihat anak SMP baru keluar dari sekolahnya, tampangnya itu nggak ada tampang nakal, rapi begitu ya. Kayaknya orang tuanya juga tidak percaya kalau dia nakal. Tiba-tiba di luar dugaan saat mobil sedang lewat, dia jalan, kemudian kita tunjukkan ada yang abring-abringan, anu cicirihilan gitu ya. Kemudian kita tunjuk, lihat yang itu mah beda ya. Iya, sigana mah bager eta mah. Nembe disebut bager, ge acukna dikaluarkeun nyanak rokok tinu kantongna. Ngarokok di pinggir jalan, coba bayangkan Pak Iska. Kemudian istri saya bilang, "Bi, sigana ibu jeung ramana moal percanteun lamun budak eta ngarokok di sakolana." Iya. Salah milih teman, Bu. Salah milih komunitas. Bukankah Rasulullah telah mengingatkan, barang siapa yang memiliki teman pembuat pandai besi, gitu ya, maka dia akan mengalami bau bakaran. Barang siapa yang punya teman ya, pedagang minyak wangi, maka dia akan kebagian wanginya. Begitu. Diingatkan begitu bahwa pertemanan ini sangat menentukan. Bahkan di kaidah agama kita apa? Agama seseorang dapat dilihat dari agama temannya. Dan masalah lainnya yang begitu banyak. Cukup Bu ya, kita bahas tentang kondisi remaja dan permasalahannya. Mudah-mudahan ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu senantiasa memiliki waktu untuk kembali memperhatikan anaknya. Terakhir yang harus disampaikan pada kesempatan hari ini adalah tentang solusi problematika umat. Perhatikan dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu bagaimana secara teknis di zaman Rasulullah mengamalkan ayat ini? Maka lihat Bapak Ibu sekalian sejarah. Dulu saat zaman jahiliyah, maka diturunkanlah kekasih kita baginda Rasulullah untuk merubah jahiliyah itu menjadi keadaan yang Islamiyah, keadaan yang selamat. Dulu saat kaum perempuan dihinakan, dulu saat perjudian sudah merajalela. Bapak Ibu tahu kalau orang-orang jahiliyah berjudi, yang diperjudikan itu adalah istrinya. Tolong dengarkan kisahnya ya. Jadi di zaman jahiliyah dulu ada kebiasaan kalau suami istri sudah bosan, terutama suaminya sudah bosan, maka dia boleh menancapkan bendera khusus di depan rumahnya. Kalau ada bendera khusus di depan rumahnya, maka laki-laki manapun yang menginginkan istrinya boleh datang masuk ke rumahnya, ngisi buku tamu, kemudian berhubungan dengan istrinya. Begitu. Nah nanti kalau istrinya sudah hamil, maka yang ngisi buku tamu ini dipanggil, diajak ngumpul. Dulu kamu kan melakukan itu dengan istri, iya. Sekarang coba tebak, kira-kira anak yang dikandung oleh istri ini, oleh perempuan ini anak siapa? Maka mereka berjudi dengan hartanya. Ada yang dengan kebunnya, ada yang dengan rumahnya, ada dengan ternaknya dan lain sebagainya. Kemudian mereka menebak, kira-kira iya anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan, anak si fulan. Kemudian apa? Ketika usia kandungan 7 bulan, begitu ya, maka dibunuhlah, ya, dibunuhlah perempuan ini oleh suaminya. Dibedah, diangkat bayinya. Coba jahiliyah, Bu ya, diangkat bayinya. Nah orang-orang Arab zaman itu cukup pandai untuk membedakan ini anak siapa. Kalaulah ini ketahuan anak si fulan, begitu ya, maka sebagai kehormatan ayahnya harus membunuh anak ini dengan tangannya, baru mengambil taruhan dari perjudiannya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu juga pernah mendengar bagaimana anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup karena anak perempuan itu aib. Lalu datanglah Rasulullah yang merubah keadaan yang bodoh itu, yang gelap gulita itu menjadi keadaan yang selamat, di mana perempuan jadi dimuliakan setelah Islam ada. Ya, anak-anak dilindungi, perjudian diharamkan dan lain sebagainya. Dengan apa Rasulullah merubahnya? Nih solusi untuk kenakalan remaja, dengan tarbiyah atau kembali mengaji, Bapak Ibu sekalian. Dulu Rasulullah merubah keadaan jahiliyah menjadi Islamiyah dengan tarbiyah. Tarbiyah itu intinya ada 3. Yang pertama ada perbaikan diri, yang kedua ada pemeliharaan diri, dan yang ketiga ada peningkatan kualitas diri. Maka jika Bapak Ibu khawatir akan kondisi anak-anaknya, kondisi remaja anak-anaknya, maka
perhatikanlah tarbiyah untuk anak-anak kita. Lakukan proses perbaikan diri untuk anak kita. Lakukan proses pemeliharaan diri untuk anak kita. Dan lakukan proses peningkatan kualitas kepada anak kita. Sehingga masa remaja anak kita menjadi masa yang selamat. Bapak Ibu tolong lihat ya, dalam sebuah hadis, tidak akan bergeser seorang kaki anak Adam sebelum ditanya 4 perkara. Yang menarik pertanyaan kedua. Yang pertama, dipakai apa umurnya? Yang kedua, dipakai apa masa mudanya? Ternyata masa muda ini dimintakan pertanggungjawaban secara khusus. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu sebagai orang tua selamat berjuang untuk menjaga putra dan putrinya, karena Allah memerintahkan itu, ku anfusakum wa ahlikum nar. Untuk anak-anak, sayangi diri kalian, kemudian bersabarlah dengan masa muda, masa remaja kalian, karena masa muda dan masa remaja itu adalah masa yang khusus akan dimintai pertanggungjawaban di luar umur kita yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mencerahkan hati dan pikiran kita, mendorong kita untuk melakukan perbaikan dalam hidup kita, melakukan sebuah usaha untuk menjaga kualitas masa depan kita, karena sesungguhnya pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan kita. Jika kita gagal mendidik generasi saat ini, maka sesungguhnya kita akan gagal ya di masa depan. Allah